Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat dan firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose adalah untuk memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose yang sedang menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukannya sebagai inti dalam ciptaan, pernyataan, penebusan, dan gereja, dan untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya. Nats kita hari ini berbicara tentang keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga memiliki 3 unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak-anaknya. Di dalam kekristenan, keluarga bisa diartikan sebagai tubuh Kristus. Otoritas tertinggi dalam keluarga Kristen adalah Kristus sebagai kepala keluarga, bukan manusia. Rasul Paulus dalam pasal ini memberikan nasihat mengenai tanggung jawab kekeluargaan. Yang pertama, dalam ayat 18 mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Paulus menasihati agar istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Rumah tangga tidak akan bahagia kecuali istri belajar tunduk kepada suaminya. Tunduk kepada suami tidak berarti bahwa istri lebih rendah dari suami, tetapi menundukkan diri kepada suami. Contoh, jikalau kita bekerja di sebuah perusahaan, tentu kita harus wajib tunduk kepada majikan kita, walaupun belum tentu kita lebih rendah dari pimpinan kita. Disinilah istri disuruh tunduk kepada suaminya. Penundukan diri adalah kewajiban bagi seorang istri. Yang kedua, ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Paulus juga menasehati agar suami harus mengasihi istri dengan kasih yang lemah lembut dan setia, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuh mereka sendiri, dan bahkan seperti diri mereka sendiri. Suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istri mereka, tidak boleh memperlakukan mereka dengan jahat, dengan perkataan yang kasar atau perlakuan yang kejam, melainkan harus ramah dan penuh kasih kepada istrinya dalam segala hal. Yang ketiga, ayat 20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Untuk anak-anak, Paulus menasihati agar sebagai seorang anak harus mau melakukan semua perintah orang tua yang dibenarkan oleh firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan mereka. Karena orang tua memiliki hak secara alami dan lebih pantas untuk mengarahkan anak-anak daripada diri mereka sendiri. Namun bukan karena berkuasanya orang tua terhadap anak, mereka melakukan anak-anak dengan kasar dan kejam. Namun sebaliknya, harus dengan ramah dan kelembutan supaya tidak ada akar pahit dalam diri anak yang membuat mereka tawar hati dalam mengerjakan kewajiban mereka. Yang keempat, ayat 22, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja engkau menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Kita sebagai hamba, Paulus menasihati kita, kalau kita bekerja, bekerjalah dengan hati yang tulus dan dengan rasa takut akan Tuhan. Bukan hanya ketika diawasi atasan kita dan memiliki motivasi ingin dipuji. Seluruh pekerjaan yang kita lakukan bagi orang Kristen adalah terutama untuk Tuhan, yang menghakimi dengan segenap kejujuran dan keadilannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia." Paulus menasihati kita sebagai anak-anak Tuhan harus menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kita kepada Tuhan.
Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan kelak akan mendapat upahnya. Kasih, keadilan, dan kejujuran harus kita nyatakan satu sama lain dalam hubungan berkeluarga, bergereja, dan di dalam pekerjaan kita. Paulus prihatin tentang pernyataan perasaan kasih dan keadilan dan kejujuran terhadap sesama. Godly family yang dikasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka damai dan sukacita akan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan biarlah kasih, keadilan, dan kejujuran dinyatakan satu sama lain dalam hubungan kami dengan keluarga, gereja, dan pekerjaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.